Shalom, selamat malam. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Rabu ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Audi WMR Wisang, STH, MSc. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyi Gita Bakti 203A, bait 1 dan 3, Ku puji kuasa Tuhanku. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang tidak pernah lupa mengasihi dan menyertai kami sepanjang waktu. Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan. Serta tidak lupa juga kami mengucap syukur atas pertolongan yang Engkau berikan, sehingga saat ini kami dapat beribadah keluarga secara online di rumah kami masing-masing dalam keadaan penuh rasa syukur. Kami sadar kami tidak dapat mengungkapkan betapa besar kasih yang telah Tuhan berikan kepada kami, selain hanya melalui pujian dan penyembahan yang kami berikan lewat ibadah pada malam hari ini. Ya Bapa, berkatilah seluruh pelayan yang melayani ibadah pada malam hari ini. Mulai dari pemandu lagu, organis, tim kreatif streaming, dan pemberita firman, hamba-Mu Bapak Pendeta Audi WMR Wisang. Biarlah ibadah ini berjalan dengan lancar, sehingga tidak ada hambatan dari awal hingga akhir, dan kami semua terberkati olehnya. Dan bagi saudara-saudara kami yang belum dapat hadir bersekutu bersama dalam ibadah secara online ini, sertailah mereka dan berkatilah. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami ingin memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Mari kita membaca Mazmur dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 8 secara berbalasan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang.
Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi Gita Bakti 225, Dari Semula Tak Kau Tetapkan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami menaikkan pujian dan syukur ya Tuhan di malam ini, karena kami boleh bersama-sama sebagai satu jemaat dalam ibadah keluarga, menaikkan pujian syukur, dan terutama malam ini kami boleh menerima santapan rohani. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi firman yang hidup. Maka berfirmanlah Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, diambil dari Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25 yang menyatakan, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semua diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita ke arah Serera,
sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannya lah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan. Lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan 2 raja Midian, yaitu Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh di tempat pemerasan anggur Saib. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpuji Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam saudara-saudara jemaat Tuhan, salam damai sejahtera dan salam sukacita. Rasanya sampai sekarang sudah cukup lama ya, sudah 3 bulan lebih kita beribadah secara online dan sepertinya dalam waktu dekat akan ibadah bertatap muka. Saya percaya bahwa semua merindukan saat untuk bertemu seperti itu, bukan apa-apa, capek juga lama-lama di rumah. Saudara, ada sebuah film yang menarik, judulnya 300. Sebuah film pada tahun 2006-2007 tentang pertempuran atau perlawanan 300 orang tentara Spartan yang dipimpin oleh Raja Leonidas berhadapan dengan 200.000 orang pasukan kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Xerxes. Pertempuran epik ini berlangsung luar biasa, tetapi yang menarik adalah ketika ke-300 orang yang bertarung dengan semangat yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa, pantang menyerah melawan 200.000 pasukan musuh. Sayangnya perbedaan 300 lawan 200.000 itu bukan perbedaan kecil, bukan cuma 2 kali lipat, tetapi 750 kali lipat. Artinya saudara-saudara, satu orang melawan 750 orang. Oleh karena itu wajar ketika kemudian 300 orang itu kalah. Tetapi semangat mereka, pantang menyerah mereka, kemampuan mereka bekerja sama itu sangat luar biasa dan menonjol dari film yang berjudul 300 ini. Oleh karena itu sering orang menyebut bahwa kalau kita bertarung, kalau kita bertanding dengan semangat pantang menyerah, pantang mundur, dengan semangat dan keuletan yang luar biasa, orang sering menyebut bahwa dia bertarung secara Spartan. Artinya memang bertarung dengan semangat dan tidak ingin menyerah. Dalam Alkitab sesungguhnya ada juga kisah epik yang serupa dan kita barusan membacanya. Kisah epik itu adalah kisah 300 orang Israel berhadapan dengan 2 raja orang Midian. Kalau masing-masing raja punya 100.000 pasukan, rasanya lawan orang Israel pada waktu itu lebih dari 200 orang. Karena dia berhadapan dengan satu bangsa. Jemaat Tuhan, kitab Hakim-Hakim ini sesungguhnya adalah kitab yang menggambarkan pola hubungan Tuhan Allah Yahweh dengan umatnya. James Thompson pada tahun 1908 menggambarkan dalam tulisannya The Bible and Archaeology, dia menuliskan secara tepat bahwa sebetulnya, nah kalau dalam bahasa Indonesia mungkin tepat menggambarkannya seperti lagunya Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Maksudnya kalau kita jauh dari Tuhan, Tuhan juga jauh.
Kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga mendekat. Tetapi Thompson menjelaskannya dengan 6 pola seperti ini. Dan ini menggambarkan nyaris keseluruhan isi Alkitab, paling tidak dari kitab Hakim-Hakim atau sebelumnya, kitab Yosua sampai kitab 2 Tawarikh. Modelnya selalu seperti ini. Polanya begini, saudara. Thompson berkata begini, pola pertama adalah Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian pola ini berlanjut dengan umat Israel diserahkan, dijajah, dihajar oleh musuhnya, dan kemudian mereka berteriak minta ampun, bertobat. Dilanjutkan dengan pola ketiga, Tuhan membangkitkan atau Yahweh membangkitkan seorang pemimpin. Pola ketiga dilanjutkan dengan pola keempat, roh Tuhan, roh Yahweh turun atas pemimpin itu. Pola kelima adalah pemimpin itu memenangkan peperangan. Dan pola keenam, kedamaian berlanjut di Israel. Kemudian balik lagi ke pola pertama. Jadi sejenis vicious circle atau lingkaran setan berulang-ulang. Pola itu berulang-ulang. Bapak Ibu boleh membaca lagi kitab Hakim. Seperti itulah polanya. Perikop kita pada malam hari ini dalam kitab Hakim-Hakim 7 juga persis sekali isinya dengan pola ini. Sebelum pasal 7, kalau kita membaca di pasal 6 atau pasal 5, maka peperangan sebelumnya dimenangkan oleh Deborah. Satu-satunya hakim perempuannya. Sebenarnya kehormatan itu diberikan kepada Barak. Tapi Barak bilang, kalau Anda tidak maju, aku juga tidak maju. Artinya kalau Deborah maju, baru Barak berani maju. Akhirnya yang menjadi hakim adalah Deborah, bukan Barak. Setelah Deborah, 40 tahun lamanya orang Israel hidup damai. Tapi setelah 40 tahun dan Deborah mati, orang Israel berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Itu ada di Hakim-Hakim pasal 6. Dan setelah mereka berbuat jahat, kembali jatuh dan dijajah oleh orang Midian, dan Tuhan membangkitkan Gideon. Kisahnya seperti itu, sederhana. Ada 13 hakim, saudara jemaat Tuhan, tapi sebetulnya dari 13 hakim, satu adalah raja yang orang Israel tapi menindas orang Israel, namanya Abimelek. Ada 6 hakim besar, 6 hakim kecil. 6 yang besar dari Otniel, Yehu, Samson, Gideon, Deborah, dan Yeftah. Yang kecil itu juga ada 6. Samgar, Ebsan, Elon, Tola, Yair, dan Abdon. Saudara-saudara, makna teologi hakim-hakim apa? Sederhana sebetulnya. Maknanya adalah kita harus taat, maka kita beroleh damai. Yang kedua, kehidupan orang Israel sangat tergantung kepada pemimpinnya. Dan itu wajar karena masa itu adalah masa teokratis. Jadi raja, kalau dia lurus, warganya pasti lurus. Kalau rajanya bengkok, jemaatnya atau warganya juga bengkok. Sederhana seperti itu. Gideon tidak berbeda dengan hakim lainnya. Dia mengikuti pola yang sama. 40 damai, juga setelah Gideon ada 40 tahun masa kedamaian, baru berubah lagi setelah Abimelek. Perikop kita ini adalah orang Israel sudah diserahkan ke tangan orang Midian. Mereka minta tolong dan Tuhan memanggil Gideon. Apa yang terjadi dan apa rahasia dari kemenangan 300 orang pimpinan Gideon? Sebenarnya kisah Gideon ini kisah film-film. Saudara jemaat mirip kisah film-film. Cuma di Alkitab 300 orang menang melawan ratusan ribu. Dan kalau kita membaca Alkitab, bukan Gideon pahlawan utamanya, tetapi Tuhan. Mari kita baca sekali lagi di perikop kita tadi. Orang-orang pimpinan dari Gideon persis sama dengan orang-orang yang dipimpin oleh Yosua. Mereka tidak ngapa-ngapain, cuma meniup sangkakala, kemudian mengacung-kacungkan buyung. Dan Tuhan yang kemudian berkarya, berperang di tengah-tengah orang Midian, mengarahkan pedang-pedang orang Midian dan saling bunuh. Setelah itu orang Midian kalah.
Persis sama dengan Yosua ketika menaklukkan kota Yerikho. Saudara-saudara, mari kita hitung-hitungan ya. Orang Israel ini selama 7 tahun adalah bangsa jajahan. Dan mereka tidak punya petarung profesional. Mana bisa petarung amatiran 300 orang melawan 200.000 orang yang kerjanya berperang yang dipimpin oleh 2 raja Midian. Tidak mungkin kan menang. Yang mungkin memenangkan mereka karena Tuhan berperang bersama mereka. Itulah sebetulnya yang dimaksud dengan kerjasama yang baik, berbuah baik. Meskipun sebetulnya pada zaman atau ketika perang itu terjadi, yang terjadi adalah Tuhan berperang bagi orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan teologisnya sederhana tapi kita renungkan singkat malam ini adalah pada masa perjanjian baru, pola hubungannya adalah Tuhan menetapkan dan kita harus taat. Bedanya dengan perjanjian baru adalah Tuhan menyelamatkan, kita harus taat. Konteksnya berbeda. Perjanjian lama mau tidak mau, Tuhan berperang bagi kita. Tetapi perjanjian baru kita diberi kebebasan untuk memilih dan menggunakan seluruh talenta yang kita miliki. Itulah bedanya. Kita bebas di perjanjian baru, tetapi kebebasan itu kita peroleh karena Tuhan terlebih dahulu memanggil kita dan menebus menjadikan kita sebagai anaknya. Oleh karena itu kerjasama antara Gideon dengan taat kepada Tuhannya sebetulnya juga sama dengan konteks kita sekarang. Kita tetap taat meskipun tidak melihat Tuhan kita, tetapi kita mengerjakan karya keselamatan kita sekarang, besok, di sini dan dimanapun kita dipanggil dan berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika 300 orang pimpinan Gideon berhasil mengalahkan 200.000 orang, bahkan mungkin lebih, maka sebetulnya itu adalah gambaran bahwa ketika kita taat dan berseru kepada Tuhan dan kita mengerjakan bagian kita, maka tidak ada hal sulit yang mustahil untuk kita selesaikan. Tidak ada pekerjaan yang sulit yang tidak akan bisa kita kerjakan ketika kita berpegang kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerjasama yang indah sebetulnya adalah ketika kita bekerja bersama dengan Tuhan, kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan kita mengerjakan bagian kita. Tidak menyerahkan Tuhan, tidak menyerahkan kepada Tuhan semua pekerjaan, tetapi kita mengerjakan bagian Tuhan dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Oleh karena itu orang sering menyebut, yang terbaik yang boleh engkau lakukan, maka sisanya serahkan kepada Tuhan. Jangan dibalik, serahkan kepada Tuhan semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, seperti itulah pola kerjasama yang indah yang kita pelajari dari Gideon. Pertanyaan kritisnya sederhana. Apakah kita yakin dan sedang bekerja sama dengan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita sanggup bekerja dengan Tuhan ketika selama 3 bulan kita tidak bisa berinteraksi dengan banyak orang? Apakah sanggup kita melewatinya? Kita udah sanggup, setengah sanggup, sebentar lagi sudah bisa kemana-mana. Bahkan ada yang sudah kemana-mana. Tetapi panggilan kita sekarang adalah untuk menjadi berkat bagi sesama dan bukan menjadi penyebar virus bagi sesama. Oleh karena itu, bekerja samalah dengan Tuhan menggunakan hati dan menggunakan pikiran. Jangan cuma pakai hati, tapi pakai juga pikiran. Kita udah tahu daya tularnya luar biasa, jangan pandang enteng. Kerjasama dengan Tuhan bukan berarti menjadi robot, tetapi mengerjakan bagian kita. Sekali lagi, mengerjakan kerja keselamatan kita, mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, sebagai pekerja profesional, atau sebagai apapun. Mari terus bekerja sama dengannya, karena dia memberi kita kemampuan untuk mengerjakan atau untuk melawan kesulitan sebesar apapun di dalam ketaatan kita dan kerelaan kita untuk bekerja bersamanya. Amin.
Saudara-saudara jemaat, mari kita nyanyikan Gita Bakti 63, bait pertama dan kedua, firman Tuhan sebagai jawaban jemaat. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriak ku sampai kepadamu, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat, mari berdoa. Kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan yang Maha Kasih. Kami berterima kasih karena Engkau menyediakan untuk melayakkan kami untuk dapat bekerja sama, mengerjakan keselamatan kami sebagai bagian dari anugerah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kami boleh bekerja bersama Tuhan. Terima kasih kami boleh mengerjakan keselamatan kami melalui pekerjaan kami sehari-hari. Dalam kerja dan karya apapun yang sedang kami kerjakan sekarang ini. Bagi mereka yang sedang belajar mengerjakan secara profesional pekerjaan sebagai pelajar. Bagi mereka yang sedang bekerja dimanapun tempat kerjanya, biarlah kami mengerjakan pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab. Bagi ibu-ibu tetap mengerjakan panggilan sebagai ibu dimanapun, baik di rumah, di keluarga. Pekerjaan apapun yang kami kerjakan, kiranya kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab, karena Tuhan mengutus kami untuk mendemonstrasikan tanggung jawab atas kerja dan karya kami, termasuk dalam karya pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu kami boleh bersama menaikkan syafaat pada malam ini. Kami berdoa bagi warga jemaat kami, dimanapun berada, sektor 1, 2, 3, dan 4. Kami mengucap syukur Tuhan jika sampai sekarang kami tetap bersuka cita. Dalam kondisi, dalam keadaan yang tidak mengenakkan sekalipun, kami bersyukur karena Tuhan tetap menolong kami. Kami boleh tetap eksis. Kami boleh tetap berkarya, kami boleh tetap bersekutu, meskipun semua dalam suasana keterbatasan. Tetapi kami percaya kami dipanggil untuk mengatasi kesulitan apapun, karena Tuhan bersama kami, karena kami tetap taat untuk mengerjakan keselamatan yang dipercayakan Tuhan untuk kami kerjakan masing-masing. Kami bersyukur Tuhan, karena waktu-waktu yang tentu itu kami yakin dan kami percaya akan berlalu. Dan oleh karena itu biarlah juga termasuk persekutuan kami berjemaat boleh kembali berlangsung meskipun tidak akan pernah kembali dalam situasi seperti yang dulu.
Karena bagaimanapun juga kami harus beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan kami tidak pernah berubah. Tuhan kami tetap setia mengerjakan panggilan-panggilannya untuk menyapa dan untuk menguatkan kami. Oleh karena itu, biarlah seluruh pekerjaan pelayanan kami, Ketua Majelis Jemaat bersama seluruh presbiter, bersama seluruh mereka yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan di jemaat kami, selalu bersukacita, selalu bersyukur karena Tuhan selalu memberi mereka, selalu memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui karya pelayanan itu. Dan oleh karena itu biarlah seluruh program pelayanan yang dirancangkan untuk dikerjakan, meskipun dalam situasi keterbatasan, boleh kami karyakan, boleh kami kerjakan dalam tanggung jawab pelayanan untuk mendampingi dan melayani jemaat, dan untuk tumbuh bersama dalam iman dengan Kristus sebagai kepala gereja kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat warga jemaat kami yang berduka, yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, kiranya mereka dihiburkan oleh Roh Kudus. Kami berdoa buat warga jemaat kami yang sakit serta yang dalam pemulihan. Kiranya mereka semua boleh dihiburkan. Roh Kudus menyapa mereka dan kami juga berdoa mendukung mereka dalam proses pemulihan. Kami berdoa juga bagi warga jemaat kami yang bersuka cita, kiranya mereka diajarkan untuk mengembalikan sukacita itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin sedang menempuh proses untuk masuk perguruan tinggi, atau mereka yang mulai memasuki proses masa belajar katekisasi. Kiranya semua disiapkan dan menyiapkan diri untuk proses yang baru yang akan mereka lalui. Anak-anak kami yang bersekolah secara online, kiranya tetap bersemangat untuk melengkapi diri mereka dalam masa belajar mereka. Warga jemaat kami yang kesulitan beradaptasi dengan situasi yang baru, kami doakan sukacita tetap bersama dengan mereka, dan kami percaya selalu ada berkat bagi mereka yang berseru dan berseru selalu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa kami boleh menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi terkait dengan COVID-19. Kiranya wabah ini boleh cepat berlalu dan kami boleh memulai situasi new normal yang akan kami masuki secara bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh keluarga, warga jemaat kami, bapak, ibu, anak-anak, kiranya kami semua tetap bertekun, tetap bersuka cita, karena Tuhan menyertai kami sekarang, besok, dan di masa yang akan datang. Kami berdoa dalam Kristus yang mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi Kidung Jemaat 298, bait 1, 3, dan 4, Selama Bumi Didiami.
kami pun khawatir seluruh hidup kau beri. Kaulah terang dan hidup kami, padamu maut menyerah. Kristuslah roti yang surgawi dan kami jadi tubuhnya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkau yang punya segala yang baik, segala yang indah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi setiap hidup dan langkah kehidupan kami. Kiranya Engkau juga memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Audi yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta dan keluarga, pakailah ia seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menjadi saksi-Mu. Ya Bapa, kami telah memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, yang kami tahu itu berasal daripada-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan kuduskanlah persembahan kami. Berkatilah majelis yang mengelolanya untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara masih tetap berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 440 bait 1 dan 3 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selalu terus.